Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kismanto, NIM 1120149, kelas HKID. Di sini saya akan memaparkan materi berupa PPT untuk memenuhi tugas UTS Sejarah Peradilan Islam dengan tema Saatnya yang Muda Berbicara Sejarah. Baik, pada PPT kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradilan pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Utsmani. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu peradilan pada masa Rasulullah. Penetapan hukum ini berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Peradilan pada masa Rasulullah dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama yaitu fase Makkiyah. Fase Makkiyah ini berlangsung selama 13 tahun, yaitu masa kerasulan dari Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul sampai Nabi Muhammad melakukan hijrah. Rasulullah memfokuskan dakwanya pada penanaman akidah ataupun tauhid. Yang kedua, fase Madaniyah. Fase Madaniyah ini berlangsung dari Nabi Muhammad SAW hijrah sampai beliau wafat. Pada masa ini Islam sudah menjadi kuat kuantitasnya dan tata pemerintahannya yang bagus sehingga dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Selanjutnya kita memasuki materi kedua, peradilan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini dipimpin oleh 4 khalifah. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Masa kepemimpinannya 2 tahun. Peradilan relatif sama dengan peradilan pada masa Rasulullah karena konsentrasinya terpusat ke memerangi muslim yang murtad dan pembangkang yang tidak mau zakat. Pemimpin yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Masa kepemimpinannya 10 tahun. Pada masa ini kekuasaan Islam meluas. Tugas pemerintah mulai beragam. Khalifah membatasi kewenangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta benda atau perdata. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Peradilan dilaksanakan di gedung. Khalifah mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi dan bersandarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Musyawarah dengan sahabat. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mengikuti langkah khalifah sebelumnya, selalu berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Memberikan petunjuk pengangkatan hakim. Kemudian kita memasuki peradilan Islam dinasti Umayyah. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah diawali Bughat Muawiyah bin Abi Sufyan kepada pemerintahan Ali. Bani Umayyah berkuasa selama 90 atau 91 tahun, tepatnya 660 sampai 700 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Damaskus menjadi ibu kota pemerintahan Islam. Penyerahan kekuasaan pemerintahan Islam dari Hasan ke Muawiyah tersebut menjadi tonggak formal berdirinya dinasti Umayyah di bawah pimpinan khalifah pertama, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Qadha. Pada dasarnya hakim Bani Umayyah adalah figur-figur yang adil dan memiliki kemampuan untuk berijtihad. Para hakim tidak terikat dengan pendapat ulama. Fatwa qadhi dipandang sebagai putusan dan menjadi hukum. Mahkamah tinggi bertugas mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah, mengawasi dan memeriksa kesalahan yang dilakukan pembesar negara, merupakan institusi pengendali lebih tinggi dari peradilan biasa. Wilayat al-Hizbah.
merupakan lembaga keagamaan yang peradilan moral, mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat, meliputi pelanggaran ringan yang tidak perlu proses peradilan. Lembaga keagamaan yang merupakan peradilan moral berfungsi menegakkan misi amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian peradilan Islam pada Bani Abbasiyah. Periodisasi peradilan Islam pada Bani Abbasiyah terbagi menjadi 4. Abbasiyah pertama, lahirnya Daulah Abbasiyah 1132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Watsiq 230 Hijriah atau 840 Masehi. Abbasiyah kedua, mulai Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad. Abbasiyah ketiga, mulai berdirinya Daulah Buwaihiyah sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad. Abbasiyah keempat, masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Perkembangan peradilan pada masa Abbasiyah ini, masa Abbasiyah 1, dikenal sebagai masa kejayaan Islam namun ta'assub fanatisme mazhab yang sangat kuat. Peradilan hukum Islam berjalan menurut mazhab tertentu. Hakim diperintahkan memutus perkara sesuai dengan mazhab yang dianut penguasa atau masyarakat setempat. Lahirnya istilah Qadi al-Qudat atau hakim jaksa agung yang berkedudukan di ibu kota negara. Masa Abbasiyah kedua ini dalam keadaan pemerintahan yang sangat rusak, kritis sosial, politik, budaya, agama, dan lain-lain. Berjangkitnya Alwan atau materialisme, terlalu cinta dunia, dan hilangnya semangat jihad. Kerusakan ini merata termasuk dalam bidang peradilan. Al-Qanun Abbasiyah. Al-Qanun adalah kumpulan undang-undang untuk perkara atau bidang tertentu. Abad pertama sampai ketiga merupakan masa jaya dan majunya semangat ijtihad di kalangan fuqaha yang menjadikan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad hakim sebagai sumber penetapan hukum di lembaga peradilan. Kemudian peradilan Islam Turki Utsmani. Masa kekuasaan peradilan Turki Utsmani ini kurang lebih 6 abad, meliputi 3 benua yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Awalnya Turki Utsmani tidak menganut salah satu mazhab, yang kemudian menggunakan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Hukum Islam pada masa Utsman I hingga Salim I belum terkodifikasi dan tersistemasi sempurna. Peradilan sebelum Tanzimat. Secara bahasa, Tanzimat berasal dari kata nazama, yunazimu, tanziman, yang bermakna mengatur, menyusun, mensistematisasi, merencanakan, dan memformulasikan. Ada 4 macam peradilan pada masa Turki Utsmani ini. Yang pertama, al-juz'iyat atau mahkamah biasa rendah, menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Yang kedua, mahkamah al-istinaf, mahkamah banding, meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Yang ketiga, mahkamah al-tamyiz, al-nad, wa al-ibram atau mahkamah tinggi. Mahkamah ini berwenang memecat para kodi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Yang keempat, mahkamah al-istinaf al-ulya atau mahkamah agung, berada langsung di bawah pengawasan sultan. Masa Tanzimat. Pelopor pembaruan yakni Sultan Mahmud II pada abad ke-19 diantaranya menggabungkan 2 kekuasaan sultan yakni
pemimpin duniawi dan spiritual. Dibentuknya Mahkamah Al-Nizamiyah yang terdiri atas Qadha Al-Madani, peradilan perdata, dan Qadha Syar'i, peradilan agama. Tokoh-tokoh gerakan Tanzimat yaitu antara lain Mustafa Fashid Pasha, Mustafa Pasha, Mahmud Sadiq, Rifat Pasha, dan Ali Pasha. Pasca Tanzimat, Mahkamah At-Tawaif atau Qadha Al-Milli, peradilan untuk suatu kelompok agama tertentu, sumbernya dari agama tersebut. Yang kedua, Qadha Al-Konsuli, peradilan untuk warga negara asing dengan sumber undang-undang orang asing tersebut. Qadha Mahkamah Pidana, bersumber dari undang-undang Eropa. Hukum syariat dan adat dihapuskan diganti dengan hukum perkawinan pun tidak lagi menggunakan hukum syariat dan diganti dengan undang-undang yang diadopsi dari Swiss. Baik, pemaparan materi PPT dari saya sudah selesai. Apabila ada kesalahan yang tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bisa bermanfaat dan menambah daya belajar bagi mahasiswa-mahasiswa lain. Saya Muhammad Kismanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.